I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Tampil beda di Piala AFF U23, menguji ketajaman Ramadan Sananta. Media asal Malaysia ekor harimau Malaya sempat meledek tim nasional Indonesia U22, yakni saat menjuarai SEA Games 2023 kemarin. Ekor harimau Malaya sempat memandang remeh capaian tertinggi timnas Indonesia di SEA Games Kamboja kemarin. Mereka menganggap wajar sebab tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia turun dengan tim pelapis. Kini timnas Indonesia U23 pun siap tampil beda untuk membungkam ledekan tersebut. Ekor harimau Malaya takkan bisa meledek seperti itu lagi. Sebab timnas Indonesia U23 pun kini juga tidak bermain dengan kekuatan terbaiknya di Piala AFF U23 kali ini. Bisa dikatakan tim yang dilatih Sintayong tersebut turun dengan tim pelapis. Menariknya lagi, timnas Indonesia U23 akan berjumpa dengan Malaysia di fase grup. Sebab skuad Garuda Asia berada di grup B bersama dengan Harimau Malaya Muda dan Timor Leste. Meski tidak turun dengan kekuatan terbaik, pelatih Malaysia menilai jika skuad timnas Indonesia masih memiliki level yang berbeda di Piala AFF U23 edisi kali ini. Sementara itu dalam lawatan ini sebanyak 11 pemain jebolan timnas Indonesia U22 yang berhasil juara SEA Games 2023 masuk ke dalam skuad merah putih di Piala AFF U23 Thailand. Untuk itu Sintayong pun diprediksi akan tetap menggunakan patron 4-2-3-1 untuk menjalani pertandingan pertama. Format ini sudah digunakan skuad Garuda Muda saat menyabet medali emas di SEA Games kemarin. Di mana di sektor penjaga gawang Sintayong tampaknya masih akan tetap menggunakan Hernando Aris Sutariadi. Pasalnya, dia lebih berpengalaman ketimbang satu kiper lainnya, Nuri Agus, yang mana berkompetisi di kasta kedua bersama Bekasi City FC. Setelah itu, untuk 4 pemain di posisi bertahan, ada duet KD Arel dan Komang Teguh di sektor bek tengah. Adapun pos bek kanan sepertinya akan ditempati oleh Bagas Kava, sedangkan di kiri untuk Frankie Misa. Menuju sektor lini tengah, Sintayong sepertinya bakal mengandalkan pemain andalannya di timnas Indonesia U20 Arkan Fikri. Adapun 3 pemain di lini depan yang bakal punya peran krusial untuk melakukan tusukan atau mengirimkan servis matang ialah Irfan Jauhari di sektor kiri, Beckham Putra Nugraha di pos gelandang serang, hingga Jim Kalisroyer di kanan. Ketiga pemain dengan karakter menyerang ini punya tugas khusus untuk memberikan umpan-umpan matang kepada Ramadan Sananta yang akan diplot sebagai penyerang tunggal atau ujung tombak. Deretan pemain kunci Indonesia siap tumbangkan Harimau Malaya. Pertama, Hernando Ari. Timnas Indonesia U23 diperkuat 3 kiper di Piala AFF U23. Ketiga kiper itu yakni Hernando Ari, Dava Fasha, dan Nuri Agus. Dari ketiga pemain ini, Hernando Ari diperkirakan akan main sebagai starternya. Hal ini mengacu pada jam terbangnya bersama timnas dan juga klub kebanggaan. Pemain berusia 21 tahun itu juga dibekali kemampuan yang apik dalam mengawal gawangnya. Dengan pengalaman yang dimiliki, maka Hernando Ari akan memegang peranan penting dalam perjalanan timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Kedua, KD Arel. Pemain Bali United ini jadi sosok yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Hal ini seiring dengan besarannya kepercayaan pelatih Bali United Stefano Cugura yang rutin memainkannya sebagai starter. Nilai plus inilah yang membuat KD yang baru berusia 18 tahun akan memegang peran penting di jantung pertahanan tim Garuda Muda. Ketiga, Alvendra Dewangga. Dewangga menjadi pemain lainnya yang akan punya pengaruh penting di timnas Indonesia U23. Di mana pemain PSIS Semarang ini bahkan pantas disebut sebagai pemain yang masuk kategori pemimpin di timnas Indonesia U23 nanti. Alasannya adalah karena Dewangga sudah warawiri masuk skuad timnas baik itu senior maupun kelompok umur. Pemain serba bisa berusia 22 tahun ini berjalan pincang saat timnas Indonesia U23 tiba di Thailand. Keempat, Robby Darwis. Robby Darwis memang bukan pilihan utama di Persib Bandung. Anak muda berusia 19 tahun itu lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Akan tetapi situasinya akan berbeda di timnas Indonesia U23. Pemain kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini diperkirakan akan memegang peran penting di lini tengah.
Selain itu, kehadiran Robby juga penting sebagai pemain yang bisa memecah kebuntuan. Lemparan jarak jauh Robby berpotensi jadi alternatif saat timnas Indonesia U23 kesulitan mencetak gol lewat open play. Kelima, Ramadhan Sananta. Agaknya sudah bisa dipastikan akan jadi andalan utama Sintayong di lini depan Indonesia. Ketajaman yang ia tunjukkan membuat Sintayong akan sulit untuk menepikan pemain Persis Solo ini. Sananta sejauh ini menjadi pemain lokal paling produktif di Liga 1. Mantan pemain PSM Makassar ini sudah menjaringkan 4 buah gol bersama Persis. Ketajaman Sananta pun juga diharapkan menular ke timnas Indonesia U23. Episode akhir polemik pemanggilan pemain ke timnas, PSSI keluarkan aturan baru. Ketum PSSI Erick Thohir menyayangkan sikap klub yang menahan pemain bergabung ke timnas Indonesia U23. Akibatnya Garuda Muda tanpa skor terbaik di Piala AFF U23 ini. Erick Thohir pun selaku Ketum PSSI satu suara dengan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, yang mana sebelumnya mencak-mencak ke pelatih asing klub Liga 1. Diketahui Thomas Doll dari Persija Jakarta dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar disebut menghambat program timnas. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub. Kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan? Apalagi PSSI, saya rasa sudah kasih fleksibilitas, jumlah pemain asing ditambah saya tidak berkenan ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini meremehkan timnas. Saya yakin para pemilik klub orang Indonesia, jadi mereka pasti merah putih. Tegas Erick Thohir. Buntut dari drama pemanggilan pemain ke timnas yang selalu berulang membuat Ketum PSSI Erick Thohir meminta Exco PSSI untuk memperketat aturan jasa asing, baik itu pelatih ataupun pemain pada Liga 1 musim depan. Salah satunya, pekerja asing harus menghormati budaya Indonesia khususnya tim nasional. Dalam hal ini Erick Thohir pun tahu bahwa Piala AFF U23 hanya dijadikan sasaran antara. Tetapi seharusnya pemain dilepas jika ada keinginan memperkuat tim merah putih. Saya sudah meminta Exco mereview aturan liga tahun depan. Seperti biasa, kalau orang asing kerja di Indonesia pasti ada izin Kemenaker, sama seperti kita bekerja di luar negeri. Saya juga mau para pemain asing ini ada ABCD-nya. Salah satunya mereka harus menghormati timnas. Kemudian kita mau standarisasi, kalau perlu tes mental. Kita ingin pelatih yang memberikan kontribusi juga, di mana kualitas para pelatih dan mental harus pas, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Menteri BUMN ini pun juga tidak mau para pekerja asing di sepak bola Indonesia merendahkan pemain-pemain lokal. Dikatakannya harus ada perasaan saling menghormati karena pekerja asing didatangkan bagian dari pembinaan.